Hai sahabat pecinta film India, terima kasih ya sudah mampir dan mendukung channel saya sejauh ini. Semoga sahabat semua masih diberi kesehatan jasmani dan rohani. Untuk video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film India Telugu Temper, film drama aksi yang rilis tahun 2015 mempunyai durasi asli 2 jam 27 menit. Film yang disutradarai Puri Jagannath dibintangi salah satu penari terbaik Telugu Junior NTR bersama idola kita semua Kajal Agarwal. Film ini berkisah tentang seorang anak laki-laki yatim piatu yang tumbuh dengan kepercayaan bahwa kehidupan seorang polisi adalah kehidupan yang bahagia dengan banyaknya uang yang datang dalam bentuk suap. Karena itu, mari kita bedah alur ceritanya. Daya kecil adalah anak pemberani dan kuat. Ia tidak takut dengan siapapun. Cita-citanya ingin menjadi polisi. Karena Daya adalah yatim piatu, maka ia harus bekerja sangat keras untuk mengumpulkan uang dan membeli cita-citanya menjadi polisi korup. Daya diasuh paman angkatnya Jani Bai. Singkat cerita, Daya pun sudah tumbuh dewasa dan menjadi seorang polisi yang gagah dan tampan. Polis! Pada suatu hari, Daya mengurus kasus pembunuhan seorang pria bernama Suri. Jani Bai adalah saksi untuk kasus pembunuhan Suri. Bukannya menjebloskan pembunuh Suri, Daya dan Jani Bai bersekongkol untuk memeras pembunuh Suri agar memberikan Daya sejumlah uang yang Daya inginkan. Lalu Daya mendatangi keluarga Suri dan memeras kembali keluarga Suri agar memberikan sejumlah uang untuk kasus penyelidikan pembunuhan Suri. Singkat cerita, Daya dipindah tugaskan ke sebuah kota kecil di India untuk menangani kasus penyelundupan yang sering terjadi di kota tersebut. Daya ditemani asisten barunya seorang polisi jujur bernama Naraya Murti. Semua polisi di kantor baru Daya sudah mengetahui kalau Daya adalah polisi korup. Daya dengan sengaja mengeluarkan tahanan di kantor barunya dan membiarkannya kabur dengan alasan tahanan tersebut melarikan diri. Tahanan tersebut adalah anak buah Vasu. Daya berteman baik dengan Vasu, seorang gangster kejam di kota tersebut. Murti merasa kesal dengan kelakuan Daya, tapi Daya malah marah kepada Murti dan semua polisi di kantor tersebut. Daya menyuruh Murti untuk membakar file tentang kasus anak buah Vasu. Walaupun Murti adalah bawahan Daya, Murti tidak bisa menghormati Daya sebagai atasannya. Lalu Daya ditemani Murti mendatangi Vasu untuk mengambil jatahnya yang sudah dijanjikan Vasu, dan Vasu pun memberikan sebuah bungalow di tepi pantai untuk Daya. Keesokan harinya saat Daya berjalan-jalan di tepi pantai, Daya bertemu dengan gadis cantik pecinta hewan bernama Sanvi. Daya pun berkenalan dan melancarkan jurus rayuan mautnya dengan bangga mengenalkan dirinya sebagai seorang polisi. Di lain tempat ada dua orang pria genit menjamret ibu-ibu penjual sayur, dan apesnya dua pria tersebut malah tertangkap warga dan diadukan kepada Daya. Daya pun marah dan menampar dua orang tersebut. Tapi karena kasus dua orang tersebut bukan ladang uang untuk Daya, Daya pun melepaskannya dengan syarat pria genit tersebut harus membantu Daya untuk berpura-pura menculik anjing-anjing yang ada di penangkaran milik Sanvi. Singkat cerita, dua pria genit tersebut pun menculik anjing-anjing Sanvi dengan caranya. Keesokan harinya, Sanvi dan ibunya mendatangi kantor polisi Daya dan mengadukan tentang kehilangan anjing-anjingnya semalam dan memohon kepada Daya untuk membantu Sanvi menemukan anjing-anjingnya. Lagi dan lagi, Daya pun mengeluarkan jurus rayuan mautnya dan berjanji untuk membantu Sanvi. Di penangkaran, Sanvi sangat bersedih karena kehilangan anjing-anjingnya. Tiba-tiba mobil besar polisi datang dan mengembalikan semua anjing-anjing milik Sanvi. Sanvi pun terlihat bahagia dan sangat berterima kasih kepada Daya. Sejak saat itu Sanvi menjadi dekat dengan Daya. ఏంటి ఇంత సెన్సిటివ్ నువ్వు అస్సలు బాగోదు తెలుసా సాన్వి నంబర్ ఇస్తాను అప్పుడప్పుడు టచ్ Di kantor polisi Daya ada seorang ibu-ibu yang melaporkan tentang kehilangan putrinya yang bernama Arun kepada Daya. Tapi Daya hanya menyuruh ibu Arun untuk membuat laporan terlebih dahulu dan meninggalkannya begitu saja.
Di lain tempat, Daya melihat Sanvi yang sedang bermesraan dengan seorang pria. Daya merasa cemburu dan menyuruh Murti untuk mencari tahu tentang pria tersebut. Setelah mencari tahu, Murti pun mengadukan kepada Daya kalau pria tersebut adalah tunangan Sanvi. Tunangan Sanvi adalah pemain seruling. Daya yang merasa terbakar cemburu membuat cara untuk menjebak tunangan Sanvi agar pernikahan Sanvi dan pria tersebut batal. Lalu mendatangkan tunangan Sanvi ke sebuah rumah bordir untuk bermain seruling di situ. Daya mengirim anak buahnya untuk menciduk rumah bordir tersebut dan menyiarkannya secara langsung di televisi agar Sanvi menontonnya. Lagi dan lagi, Daya pun menjalankan jurusnya dan menghantar tunangan Sanvi ke rumah Sanvi dan berpura-pura telah menyelamatkan tunangan Sanvi. Tapi Sanvi yang sudah terlanjur melihat berita tentang tunangannya merasa kecewa dan memilih untuk berpisah. Jurus Daya benar-benar membuat Sanvi jatuh hati pada Daya. Sejak saat itu, Sanvi pun resmi menjadi kekasih Daya. Beberapa hari kemudian, Ibu Arun kembali mendatangi kantor Daya dan mengadukan tentang putrinya yang belum kunjung pulang kepada Murti. Tapi Daya malah memberi anggapan kalau Arun sudah kabur atau kawin lari dengan kekasihnya seperti biasa yang dilakukan gadis seusia Arun pada umumnya, lalu mengusir Ibu Arun pergi. Daya mendapat telepon dari Vasu untuk mengambil tanah dari seorang kakek tua karena Vasu menginginkan tanah kakek tersebut untuk perluasan kekuasaan penyelundupannya. Lalu dengan cepat Daya pun mengunjungi kakek tersebut. Daya merayu kakek tersebut untuk segera menjual tanahnya karena tanah kakek adalah tanah sengketa. Tapi sang kakek tidak bersedia menjualnya karena tanah tersebut adalah satu-satunya peninggalan dan akan diwariskan untuk cucu satu-satunya. Lalu Daya memaksa kakek untuk segera menjual tanahnya dengan harga murah karena orang yang bersengketa dengan tanah kakek akan membunuh cucu kakek. Dengan berat hati kakek pun menyetujuinya untuk menjual tanahnya kepada Daya. Murti sudah merasa muak dan marah pada Daya dengan semua kelakuan korup Daya, tapi Murti tidak bisa melakukan apapun. Daya membela dirinya kalau apa yang ia lakukan adalah benar karena buat Daya uang adalah segalanya. Keesokan harinya, anak Murti meminta uang sekolah yang sangat mahal pada Murti. Karena gaji Murti tidak cukup untuk membiayai sekolah anaknya, Murti pun menyuruh anaknya untuk berhenti sekolah. Di lain tempat, Sanvi meminta jalan-jalan bersama Daya di hari ulang tahunnya. Daya menawarkan apapun hadiah yang Sanvi inginkan, tapi Sanvi belum memikirkan apapun. Lalu mereka pun bersantai di tepi pantai. Tanpa Daya sadari ada segerombolan preman menculik Sanvi. Lalu Daya pun mengejar preman tersebut dan menghajarnya. Vasu datang dan hendak menembak Sanvi. Tapi Vasu menurunkan pistolnya karena Sanvi adalah gadis yang salah. Preman yang menculik Sanvi adalah anak buah Vasu. Lalu Vasu pun meminta maaf pada Daya karena salah menculik Sanvi. Daya pun marah dan melindungi Sanvi dalam pelukannya. Ya, nah girlfriend. Keesokan harinya, Sanvi mendatangi kediaman Daya dan menceritakan kalau dirinya menjadi trauma atas penculikan kemarin. Sanvi meminta Daya untuk menyelamatkan gadis yang akan diculik bahkan mungkin dibunuh oleh Vasu dan anak buahnya sebagai kado ulang tahun terindah untuk Sanvi. Karena Daya sudah berjanji untuk memberikan apapun yang Sanvi inginkan untuk kado ulang tahunnya, dengan berat hati Daya pun menyetujuinya. Di lain tempat, gadis yang dimaksud Sanvi sedang dikejar-kejar anak buah Vasu. Lalu Daya pun datang dan menyelamatkan gadis tersebut. Walaupun Daya berhadapan langsung dengan Vasu, tapi Daya tetap menyelamatkan gadis tersebut dan menghajar semua anak buah Vasu, lalu membawa gadis tersebut pergi.
Daya memberitahu Murti kalau dirinya telah menjadi pahlawan dengan menyelamatkan seorang gadis. Lalu Daya mengunjungi Vasu bersama wali kota dan masih berhubungan baik dengan Vasu. Lalu Vasu menanyakan keberadaan gadis yang dibawa Daya. Gadis tersebut bernama Laksmi. Vasu menginginkan Daya untuk membawa Laksmi kepadanya, tapi Daya tidak mau menuruti keinginan Vasu karena Laksmi akan dipertemukan dengan Sanvi sebagai kado ulang tahun Sanvi yang sudah dijanjikan oleh Daya. Daya tidak mengetahui kenapa Vasu sangat menginginkan Laksmi. Walaupun Vasu memaksa Daya untuk memberikan Laksmi, tapi Daya tetap menolaknya dan pergi. Di lain tempat, Sanvi pun bertemu dengan Laksmi. Sanvi merasa bahagia karena bisa bertemu Laksmi. Daya benar-benar telah menepati janjinya kepada Sanvi dan semua itu membuat Sanvi semakin mencintai Daya. Vasu mendatangi kantor Daya dan masih menginginkan keberadaan Laksmi, tapi Daya tetap tidak mau memberitahu Vasu tentang keberadaan Laksmi. Lalu Daya bertanya kepada Laksmi tentang mengapa Vasu sangat menginginkan dirinya. Lalu Laksmi pun menceritakan semuanya. Suatu hari saat Laksmi tiba di bandara India, Laksmi seharusnya dijemput oleh adiknya, tapi Laksmi tidak menemukan kehadiran adiknya untuk menjemputnya di bandara. Laksmi malahan mendapat telepon dari adiknya kalau ia telah diculik, disiksa, dan diperkosa oleh 4 orang pria biadab dan merekam semuanya yang terjadi pada sebuah kaset yang ia ambil dari kameranya sendiri. Lalu ia sembunyikan pada sebuah tempat dan meminta Laksmi untuk mengambil kaset tersebut. Lalu Laksmi pun menuruti arahan adiknya dan mencari kaset tersebut. Pada saat Laksmi tiba di tempat kejadian, tempat tersebut sudah kosong dan Laksmi pun mencari kaset tersebut lalu menemukannya. Laksmi telah mendapati adiknya sudah terbunuh dan pembunuhnya adalah adik Vasu CS. Lalu Daya pun menyarankan pada Laksmi untuk meninggalkan India dan menyelamatkan diri terbang ke luar negeri bersama seluruh keluarganya dan meminta Laksmi untuk menyerahkan kaset tersebut kepada Daya. Lalu Laksmi, Daya, Murti pun pulang ke rumah Laksmi untuk berkemas. Laksmi mengenalkan ibunya kepada Daya. Ternyata ibu Laksmi adalah ibu Arun yang melapor ke kantor Daya tempo hari untuk mencari putrinya yang hilang. Ibu Laksmi tidak mengetahui kalau Arun sudah terbunuh dan Laksmi meminta Daya untuk merahasiakan pembunuhan Arun kepada ibunya. Murti melihat Daya dan masih bersekongkol dengan Vasu untuk mendapatkan kaset dari Laksmi. Murti tidak percaya kalau Daya masih melakukan suap dan kecewa. Keesokan harinya, Laksmi dan ibunya akan pergi ke Amerika untuk menyelamatkan diri dan diantar oleh Daya ke bandara dan Laksmi juga menelpon Sanvi untuk pamit. Vasu menelpon Daya untuk memastikan apakah Daya sudah mendapatkan kaset tersebut. Lalu Laksmi dan ibunya pun pamit dan memberikan kaset tersebut kepada Daya. Lalu Daya pun pulang. Tiba-tiba Laksmi kembali dan memanggil abang kepada Daya. Dalam tangisnya, Laksmi berpesan kepada Daya agar menegakkan keadilan atas pembunuhan Arun. Daya pun galau dan hatinya mulai bimbang. Daya harus memilih Vasu, ladang uangnya, atau harus menegakkan keadilan untuk Arun, adik Laksmi. Lalu Daya pun kembali ke kantornya dan merenung. Murti mencoba menyadarkan Daya agar menjadi polisi baik dan menegakkan keadilan untuk Laksmi dan tidak memberikan kaset tersebut kepada Vasu. Tapi Daya hanya terdiam. Murti ingin melihat Daya menuruti kata hatinya. Lalu anak buah Vasu pun datang menemui Daya untuk mengambil kaset yang diberikan Laksmi kepadanya. Daya yang masih bimbang hanya terdiam. Anak buah Vasu terus memaksa Daya agar segera menyerahkan kaset tersebut. Pada akhirnya Daya pun bangun dan menghajar semua anak buah Vasu sampai tepar. Murti merasa bahagia karena Daya telah berubah dan menegakkan keadilan untuk Laksmi. Murti menghantarkan semua anak buah Vasu yang sudah tepar dan memperingatkan Vasu bahwa sekarang Daya sudah berubah menjadi polisi baik dan akan menegakkan keadilan untuk Laksmi dan akan menjebloskan semua adik Vasu CS yang sudah membunuh Arun. Vasu menyuruh adik dan CS-nya untuk bersembunyi karena Daya akan menangkap mereka.
Di perjalanan Daya mencari pembunuh Arun, Daya bertemu dengan kakek pemilik tanah dan menelponnya, lalu menanyakan tentang keadaan kakek tersebut. Kakek sudah merasa hancur dan kehilangan tanahnya dengan harga murah. Kakek tersebut merasa sangat membenci Daya dan ingin sekali menampar Daya. Lalu Daya pun menunjukkan dirinya dan bersedia menebus kesalahannya, lalu berjanji akan mengembalikan tanah milik kakek yang sudah disalahgunakan oleh Vasu. Daya menyuruh kakek untuk meluapkan kebenciannya dengan menampar Daya agar Daya tersadar dan berubah menjadi polisi baik. Lalu Daya pun menemui Sanvi dan menceritakan kegalauannya. Sanvi mendukung penuh perubahan Daya menjadi polisi baik. Singkat cerita, mayat Arun pun ditemukan dan menjadi berita panas. Laksmi menuntut keadilan di depan media televisi dari Amerika dan membuat persatuan wanita di India berdemo untuk keadilan Arun. Daya yang sudah mengetahui pembunuhan Arun mencari adik Vasu dan sekutunya, lalu menangkap mereka dan menjebloskan mereka ke penjara. Vasu yang mengetahui kabar penangkapan adiknya marah dan berjanji akan membuat perhitungan dengan Daya. Sementara itu, Daya dan Sanvi mendapat kabar dari Laksmi kalau ibunya syok dan jatuh koma karena telah mengetahui pembunuhan Arun di televisi. Laksmi meminta tolong pada Daya untuk segera menuntaskan dan memberi hukuman yang setimpal untuk pembunuh Arun. Lalu Daya pun berjanji kepada Ibu Laksmi untuk secepatnya menegakkan keadilan untuk Arun. Beberapa hari kemudian, sidang pertama untuk kasus Arun pun dibuka. This has become a big issue in the country. Yawat Bharat Desam. Pengacara Daya memberikan bukti kaset kepada pengadilan, tapi kaset yang diberikan pengacara Daya telah hilang. Seisi sidang pun terkejut. Vasu dan sekutunya merasa senang, tapi Daya tidak begitu saja membiarkan adik Vasu dan sekutunya bebas dan memohon kepada hakim untuk kembali mengumpulkan bukti pembunuhan Arun. Hakim menyetujui permohonan Daya dan menunda sidang hingga 3 hari ke depan. Daya pun pulang dan meluapkan kekesalannya bersama Sanvi. Daya merasa bingung kenapa kaset tersebut bisa hilang. Daya menenangkan dirinya dan minum di tepi pantai. Vasu menelpon Daya dan meminta Daya untuk tidak melanjutkan kasus adiknya dan bersedia memberikan apapun yang Daya inginkan. Karena mabuk, Daya menginginkan Vasu mengirimkan banyak minuman kepadanya. Lalu Vasu pun mengutus anak buahnya untuk mengirim minuman tersebut kepada Daya. Anak buah Vasu pun tiba. Daya menanyakan minuman kiriman Vasu, tapi anak buah Vasu malah membawa senjata dan akan mencoba menghabisi Daya. Karena Daya adalah orang yang pemberani, Daya berhasil menghabisi semua anak buah Vasu sampai tepar. Tapi masih ada satu anak buah Vasu yang tersadar dan memukul kepala Daya tanpa sepengetahuan Daya, dan Daya pun pingsan. Daya yang ditinggalkan sendiri begitu saja tersadar. Daya mendapati dirinya seorang diri dan bingung karena tenggang waktu yang diberikan pengadilan untuk mencari bukti pembunuhan Arun sudah habis. Di pengadilan, media dan masyarakat sudah berkerumun untuk menyaksikan sidang pembunuhan Arun. Lalu Daya pun datang dan semua orang mengira Daya sudah membawa barang bukti pembunuhan Arun. Sebelum masuk ruang sidang, Daya memeluk Sanvi dan bertemu dengan Vasu. Vasu mengira Daya membawa bukti dan masih mencoba untuk menyuap Daya, tapi dengan tegas Daya menolaknya dan sidang pembunuhan Arun pun dibuka kembali. Hakim mempersilahkan Daya untuk menunjukkan bukti yang Daya dapat selama pengadilan tertunda. Karena Daya tidak mendapatkan bukti apapun, Daya pun terpaksa mengorbankan dirinya dan mengakui pembunuhan Arun yang telah ia lakukan bersama adik Vasu CS. Pernyataan Daya membuat Sanvi hancur dan Murti merasa aneh dengan pernyataan Daya. Daya menjelaskan semua tentang kejadian yang ada pada kaset tersebut, tapi adik Vasu dan sekutunya tidak mengakui Daya terlibat dengan pembunuhan Arun. Tapi pengadilan tetap pada putusannya dan hakim memutuskan bahwa Daya dan adik Vasu CS akan dihukum gantung. వీళ్ళని ఉరి తీయవలసిందిగా ఆదేశిస్తున్నాను. మహా అయితే ఏం చేస్తారు?
Daya keluar dari ruang sidang. Sanvi dan Murti tahu kalau Daya tidak terlibat dalam pembunuhan Arun, tapi Daya terpaksa mengakuinya karena hanya untuk menegakkan keadilan dan Daya pun dipindahkan ke penjara. Berita tentang pengakuan Daya menjadi berita panas. Singkat cerita, hukuman gantung untuk Daya dan adik Vasu CS pun akan segera dilaksanakan. Di sisi lain, Laksmi menelpon Murti dan menanyakan keberadaan tentang berita pengakuan Daya yang akan dihukum gantung. Murti menjelaskan kepada Laksmi kalau Daya terpaksa mengakui pembunuhan Arun karena bukti kaset yang diberikan Laksmi hilang. Tapi Laksmi memberitahu Murti kalau ia masih memiliki salinan kaset tentang pembunuhan Arun. Lalu Laksmi mengundang media untuk meliput pengakuan tentang pembunuhan Arun. Dari Amerika, Laksmi menunjukkan bukti salinan kaset pembunuhan Arun dan menyatakan Daya tidak ikut terlibat dalam kasus tersebut. Berita tersebut pun sampai ke telinga polisi yang akan menggantung Daya. Polisi tersebut membatalkan hukuman Daya dan Daya meminta semua polisi untuk membiarkan Daya menghukum 4 pembunuh Arun dengan tangannya sendiri. Singkat cerita, semua pembunuh Arun pun tewas di tangan Daya dan Daya pun dinyatakan bebas dari semua tuduhan pembunuhan Arun. Media, masyarakat, Sanvi dan Murti menyambut kebebasan Daya dan untuk pertama kali dalam hidupnya Daya memakai seragam polisinya karena Daya sudah berubah menjadi polisi yang baik dan film pun tamat. Film ini didedikasikan untuk semua kepolisian di seluruh dunia. Pak, seragam Anda dipakai untuk menegakkan keadilan, bukan menerima suap untuk menimbun harta dan menjinakkan kebenaran. Sekian dulu video dari saya, jangan lupa nonton filmnya. Wassalam, bye.